Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai argumen tim kontra, izinkan saya berterima kasih kepada moderator dan para dewan juri yang ada di sini atas kesediaan waktu dan kesempatannya. Tentu, kami sebagai tim kontra akan menjabarkan banyak argumen yang menunjukkan keberatan kami sebagai jika sebuah naturalisasi dalam dunia olahraga dianggap sebuah profil yang buruk yang yang mendapat pandangan mencoreng identitas nasional. Kami akan merangkai argumen untuk menjadi dasar bagi tim kontra serta untuk membuka pandangan bagi tim pro. Kami menolak 100% penilaian sebuah naturalisasi yang dianggap tabu bernilai negatif, karena jika kita melihat dari sudut pandang seperti itu, menunjukkan bahwa penilaian kita sebatas penilaian simplik dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor terpenting yang sebenarnya sedang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Mengawali argumen saya, tentu kita perlu memahami dan mengetahui makna dari naturalisasi itu sendiri. Naturalisasi merupakan proses hukum yang sah di mana seseorang yang bukan berwarga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pengajuan dan untuk bergabung ke klub olahraga di Indonesia. Dilihat dari sana dapat kita lihat bahwa sebuah naturalisasi tidak melanggar sebuah regulasi ataupun normatif apapun. Tentu dengan dari hal itu dapat kita nilai sebuah naturalisasi tidak salah dilakukan karena menjadi salah satu metode agar seseorang berwarga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan dapat dilihat dari sini juga bahwa orang-orang yang sedang melakukan naturalisasi sebenarnya sedang berusaha untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan sedang berusaha untuk memajukan bangsa Indonesia. Memasuki argumen yang kedua, tidak dapat dipungkiri negara-negara yang tidak melakukan naturalisasi akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kompetisi internasional. Untuk meminimalisir hal tersebut, pemerintah Indonesia akan mengisi sebuah kekosongan posisi dalam struktur olahraga dengan atlet-atlet yang berkompeten yang memiliki pengalaman dan keterampilan internasional yang dapat menyaingi tim-tim yang sudah dipandang kuat. Pengambilan atlet asing seringkali membawa pengetahuan, teknik, pengalaman, sistem pelatihan di negara asal mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelatihan dan performa atlet lokal. Bukan berarti kita memandang ataupun merendahkan SDA atlet lokal. Namun dengan adanya naturalisasi ini, kita ingin menstabilkan performa perwakilan atlet Indonesia dengan negara lain yang mungkin memiliki postur tubuh yang lebih besar, teknik yang lebih lihai. Dengan naturalisasi ini, Indonesia akan menyesuaikan ataupun menyetarainya. Masuki argumen yang ketiga, atlet naturalisasi yang berasal dari berbagai latar belakang mancanegara membawa gaya bermain dan taktik yang berbeda. Dengan hal ini akan menambah variasi dan keberagaman sistem dalam tim. Naturalisasi menjadi strategi yang sudah diaplikasikan di berbagai negara. Jika kita persempit di negara kawasan Asia Tenggara sendiri ataupun ke Asia secara umum, banyak negara yang sudah melakukan naturalisasi untuk meningkatkan kekuatan tim nasional mereka. Untuk Indonesia tetap kompetitif, Indonesia perlu mengikuti langkah ini agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. Memasuki argumen yang keempat, argumen terakhir saya, keberadaan atlet berprestasi tinggi dapat mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur olahraga di Indonesia. Dengan meningkatkan infrastruktur di Indonesia akan selaras dengan peningkatan kualitas dari olahraga Indonesia sendiri. Peningkatan dan pemerintah dan sektor swasta mungkin lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam dunia olahraga yang lebih baik jika sebuah kualitas dari Indonesia sendiri sudah lebih meningkat. Karena dengan meningkatnya kualitas dari Indonesia akan menarik sebuah kemajuan kualitas dari tim Indonesia, serta dengan kualitas tim Indonesia yang bagus akan menghasilkan banyak pendukung-pendukung yang tertarik di dunia olahraga. Identitas nasional bukan sebuah sesuatu yang statis, namun naturalisasi atlet mencerminkan evolusi identitas nasional yang lebih inklusif dan dinamis. Ini menunjukkan bahwa identitas nasional dapat menyangkut berbagai unsur-unsur yang berkontribusi pada kesuksesan bersama. Naturalisasi sendiri, hal ini dapat meningkatkan kompetisi dan prestasi di kancah internasional yang pada akhirnya bisa meningkatkan kebanggaan nasional. Untuk membantah argumen pertama dari tim pro yang menyatakan bahwa naturalisasi akan membuat berkurangnya kesempatan pemain lokal untuk bermain di level yang lebih tinggi, tentu itu merupakan alasan yang lemah ataupun argumen lemah, karena pada dasarnya
tim lokal akan dimainkan juga dalam pertandingan, karena pada dasarnya naturalisasi ini adalah untuk meningkatkan skill atlet lokal agar setara dengan atlet mancanegara, bukan menggantikan posisi dari atlet lokal. Manajemen pelatihan akan menyusun strategi dan memastikan bahwa pemain lokal tetap mendapat porsi yang cukup dalam bermain dan berkembang, sehingga keseimbangan antara pemain lokal dan pemain asing akan terjaga. Pada akhirnya para pemain lokal pun para pemain naturalisasi pun akan menjadi bagian dari bangsa Indonesia melalui metode pemohonan kewarganegaraan jika sudah disetujui. Memasuki pembatahan argumen kedua yang menyatakan bahwa naturalisasi ini akan menghambat sebuah pengembangan bakat generasi muda dan merupakan alasan untuk mengejar sesuatu yang instan. Argumen ini merupakan sebuah isu belaka yang tidak bisa dapat dibuktikan, karena pada kenyataannya sebuah naturalisasi akan memotivasi tumbuhnya daya saing lokal agar setara dengan asing. Masuknya para naturalisasi ini untuk dijadikan sebuah acuan dan sarana untuk pengajaran skill yang sudah diterapkan langsung oleh para orang yang sudah berpengalaman. Sebuah kompetisi tentunya untuk mengejar kemenangan. Jadi tidak salah jika sebuah strategi naturalisasi ini dijadikan sebuah strategi untuk menang. Memasuki pembatahan argumen yang ketiga yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran dari keterkaitan naturalisasi yang tinggal di NRI seminimal 5 tahun. Batasan minimal 5 tahun ini merupakan masa untuk menguji kelayakan seseorang warga negara asing. Aturan minimal 5 tahun ini bisa dipandang sebuah pedoman yang fleksibel yang dapat disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi khusus. Dalam konteks olahraga seperti yang kita bahas seperti ini, kepentingan untuk memperkuat tim nasional dapat menjadi alasan yang valid untuk memberikan pengecualian tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa melalui naturalisasi sebuah aturan tinggal minimal 5 tahun bisa disesuaikan ataupun bisa fleksibelkan karena sesuai dengan kelayakan karena sudah menyesuaikan sebagai kelayakan warga negara Indonesia. Untuk mengakhiri perdebatan kali ini, di tengah teruknya polemik mengenai pandangan naturalisasi yang hanya mengejar sesuatu yang instan dan pengembangan bakat generasi muda yang terhambat dan serta kurangnya kesempatan bagi atlet muda, itu semua merupakan pandangan yang hanya asumsi yang belum bisa dibuktikan dan hanya bisa dijadikan sebuah bibir. Sedangkan berbagai argumen yang sudah saya sampaikan tadi di atas merupakan kelebihan dari naturalisasi yang merupakan sebuah fakta. Jika naturalisasi ini tidak memiliki nilai-nilai positif, tentu tidak mungkin dijadikan sebuah strategi yang digunakan oleh negara-negara berkembang lainnya. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan terima kasih.